warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksa Yudita dengan NIM M1B1200020. Saya adalah mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Kimia. Saya sekarang berada di Masjid Al-Falah, Kota Jambi, atau biasa kita sebut dengan Masjid Seribu Tiang. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Dulunya, sebelum Masjid Seribu Tiang ini dibangun, lokasi ini merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi yang dipimpin oleh Sultan Taha Syarifuddin. Tepat di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri juga menjadi saksi akan sejarah perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Syarifuddin diangkat sebagai Sultan di Kesultanan Jambi menggantikan sang ayah, beliau membatalkan seluruh perjanjian dengan pihak Belanda karena dinilai sangat merugikan Kesultanan Jambi. Pihak Belanda pun sangat marah dan berencana akan menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif terlebih dahulu menyerang Belanda. Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai serta membumi hanguskan Istana Tanah Pili pada tahun 1885. Berselang beberapa tahun, pada tahun 1906, tanah tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahan. Usai Indonesia merdeka, tempat tersebut beralih fungsi sebagai asrama TNI Jambi hingga tahun 1970. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri pertama kali muncul pada tahun 1961, yang dikemukakan tokoh-tokoh agama Islam setempat. Namun, baru tahun 1971, pembangunan masjid bisa direalisasikan. Pada tahun 1980, pembangunan masjid pun akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Penamaan Masjid Agung Al-Falah sendiri yang dalam bahasa Indonesia berarti kemenangan, memiliki dua arti. Dari segi agama, kemenangan bisa dicapai apabila umat muslim senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Sedangkan dalam segi historis, lokasi di mana masjid dibangun yang sempat jatuh di tangan Belanda berhasil kembali direbut dengan perjuangan rakyat. Sedari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi hanya menambahkan ukiran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang di tahun 2008. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Dan bagian dalam kubah dihias dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihias dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperindah tampilan ruangan di bawah kubah. Walaupun disebut dengan Masjid Seribu Tiang, tetapi jumlah tiang yang ada di masjid ini hanya berkisar 232 buah. Jejeran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas menyangga sekeliling atap masjid sebelah luar. Dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Selain banyaknya jumlah tiang, hal unik lainnya di Masjid Agung Al-Falah adalah keberadaan beduk yang usianya sama dengan usia masjid. Beduk ini ada sejak tahun 1979 dan mempunyai diameter hampir 1,5 meter yang terbuat dari kayu utuh.
dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini, yang bermakna kemenangan. Menang berarti memiliki kebebasan tanpa kungkungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Video dokumenter yang saya buat, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.